Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sebelumnya, teman-teman harus tahu nih, kalau misalkan manusia akan lebih cepat bernafas ketika mereka melakukan olahraga atau aktivitas lainnya. Sehingga frekuensi pernapasan yang terjadi saat manusia melakukan aktivitas itu 20-30 per menit. Sedangkan ketika duduk santai itu biasanya terjadi 12-20 per menit. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke penjelasan intinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru, menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan, dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, sebelum kita tutup videonya, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk ikut bernyanyi. Ayo kita bernyanyi bersama. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2,
Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2.